Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Rizkan. Jadi lagi kita akan bahas tips dan trik pengguna iPhone ya. Di kali ini gua akan membahas tentang kill application multifinger. Nah, biasanya kita kalau habis buka aplikasi itu langsung back aja ya, kembali ke home screen, kembali ke menu utama, dan ketika kita buka banyak aplikasi tadi itu lupa buat dihapus satu-satu. Nah, buat kalian yang belum tahu caranya harus menghapus satu-satu, ada cara yang lebih gampang biar aplikasinya itu kita kill langsung 3, langsung 2 gitu. Caranya gimana? Kalian gunakan 3 jari kalian itu untuk men-swipe up aplikasi yang ada di menu yang mau kita kill ya. Caranya 3 jari, bisa 2 jari dan juga bisa 4 jari. Tapi untuk 4 jari mungkin ada yang jarinya terlalu gede-gede jadi nggak bisa ya. Jadi yang lebih worth it itu adalah 3 jari. Kita coba untuk yang 3 jari, tarik ke atas, swipe up, maka 3 jarinya, nah maka 3 dari aplikasinya akan terkill atau terhapus. Jadi itu lebih cepat dan lebih menghemat waktu kalian. Oke, selamat mencoba. Selanjutnya kita akan bahas di notes. Nah, notes yang kita bahas untuk kali ini itu adalah fungsi tab-nya. Kalau ibarat kata di laptop itu penggunaannya hampir sama kayak penggunaan tab, dimana kita bisa memberikan atau mengorganisir ketikan kita ataupun notes kita. Buat kalian yang suka nulis, buat kalian yang suka membuat list di notes HP kalian, itu akan lebih mengorganisir gimana bentuk notes kalian nantinya. Caranya gampang banget. Yang pertama itu kalian harus ke menu yang kayak tabs ya, yang di samping AA, ada yang AA, kemudian klik yang di situ, maka muncul seperti lingkaran itu tadi. Tinggal kalian tulis yang pertama, misalkan rundown ya. Kemudian kita masuk ke tabs yang kedua. Nah, caranya itu tinggal kalian swipe ke kanan di bagian kedua, maka dia akan otomatis masuk. Misalkan jam 1 yang pertama itu rondonya adalah pembukaan. Ya, pembukaan. Kemudian yang kedua apa? Tinggal kalian isi, dan buat mau baliknya lagi kalian tinggal return ya, atau hapus. Oke, misalkan pembukaan atau pembacaan doa. Oke, pembacaan doa, kemudian return. Kemudian kalau kalian pengen balikin misalkan yang di nomor 2, tinggal kalian swipe up ke kiri. Mau balikin lagi ke kanan, tinggal swipe up ke kanan. Maaf ya. Oke. Selamat mencoba. Selanjutnya yaitu Animoji. Nah, di Animoji ini kita akan masuk ke aplikasi iMessage, yang dimana di iMessage ini pasti semua orang udah pada tahu kalau di situ ada Animoji dan segala macam. Kemudian kita akan membuat teks yang akan kita kirim itu kayak ada variasinya gitu ya. Di sini gue coba buat kirim. Misalkan ini temen gue chat, kemudian di tanda hijau panah yang ke atas itu kalian tahan. Kemudian ada pilihan di situ, bubble atau screen, tinggal kalian pilih. Nah, mau seperti itu atau hanya kecil, atau tulisannya hilang-hilang kemudian ya. Nah, di sini cara mengirim. Kita coba pilih yang ini ya. Kemudian oke, oh maaf, screen dan kirim. Oke, nah nanti ketika itu kebuka pasti, nah teksnya bakal ini ya, seperti itu. Oke, selamat mencoba. Oke, next kita akan bahas tentang custom text alert. Nah, ini balik lagi ke iMessage ya. Jadi ketika kita menerima telepon ataupun SMS atau karena iMessage berarti SMS ya, maka kita akan mendapatkan ringtone ataupun tanda yang lebih spesial, barat kata mas seperti itu. Jadi membedakan mana yang di priority. Misalkan ketika HP di kantong, kemudian ringtone yang muncul atau yang terdengar itu berbeda, mungkin itu adalah priority kita. Jadi kita harus buru-buru buat mengecek atau lain sebagainya. Oke, cara yang pertama kita masuk ke menu kontak, kemudian buka ke kontaknya ini. Nah, nanti gua
bakal tunjukin gimana caranya. Cari kontak kalian dulu. Yang pertama cari kontak yang pengen diprioritin. Kemudian kalian masuk ke kontak itu, tap edit. Setelah itu di bagian sini itu ada ringtone. Itu kalian berarti bisa mengatur ringtone-nya itu nanti berbeda dengan ringtone pada umumnya. Kemudian yang text tone maka dia akan beda lagi. Nah, text tone-nya ini bisa kita pilih mana text tone yang akan kita jadikan sebagai text tone yang priority kita tadi. Kemudian yang di text tone ini ada setelan untuk vibration-nya. Nah, itu vibration-nya bisa kita setel. Kita di create new vibration, kemudian ketuk 5 kali ataupun berapa setelah kalian vibrasinya, mau berapa kali getarannya itu terserah kalian. Di sini kita akan coba buat 5 kali vibration ya. Berarti kita ketuk 5 kali ya. 1 2 3 4 5. Kemudian stop. Save. Kita ganti nama jadi TikTok aja ya. Save. Nah, setelah vibrasinya sudah diatur, maka ketika si TikTok ini kita akan merasakan getaran ataupun ringtone yang berbeda. Jadi selamat mencoba. Oke, yang terakhir kita akan coba buat masuk ke Siri. Nah, di Siri ini biasanya ini sering terjadi sama gua karena ketika gua tidur itu posisi gelap, kemudian bangun. Ketika bangun kadang suka cari-cari HP, entah udah jatuh atau di bawah selimut atau di bawah bantal, karena kebiasaan gua tidur itu megang HP ya. Nah, biasanya kalau di saat gelap itu kita susah nyari HP, atau ketika kita ada aktivitas lain itu kita nggak tahu nyari HP ada di mana, kita lupa naruhnya di mana. Itu biasanya gue aktifin mode di Siri ya. Jadi ketika gue panggil Siri untuk turn on my flashlight atau turn on flashlight, maka otomatis flashlightnya atau senternya akan nyala. Nah, di situ bisa langsung gue lacak. Dan enaknya ketika dikonfirmasi oleh Siri, maka Siri itu dia akan jawab di situ. Jadi kita bisa mendengar suara sekaligus bisa melihat cahaya dari senter yang kita lihat lagi. Itu bisa kalian coba. Misalkan di sini gua akan coba, "Hey Siri." Okay, I turned flashlight on. Dimana senter biasanya itu ketika kita klik dia akan juga nyala, tapi dengan cahaya yang mungkin itu kalau belum disetting masih cahayanya standar. Kemudian kita bisa tambahin kecerahannya ya, mau cerah, mau lebih terang atau gimana, itu terserah kalian. Jadi caranya itu adalah tekan agak lama, nah maka akan muncul dimana kita akan pilih tingkatan ketajaman dari senter kita. Nah, kalau dia begini berarti dia akan mati ya, otomatis senternya mati. Kemudian tingkatan 1 agak sedikit redup, tingkatan 2 ke tingkatan ketiga, dan yang paling terang ya tingkatan keempat. Kalian bisa mencobanya, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini. Kita akan selalu berbagi tips dan trik untuk pengguna iPhone. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.